Fasal yang ketiga tentang puasa sunnah. Al-Faslus Salis, pembahasan malam hari ini Al-Faslus Salis fi shaumit tatawwu, tentang pembahasan puasa sunnah. Bisyami, di dalam puasa, wa tartibil aurat fihi, dan menertibkan aurat di dalam puasa. Ini pembahasan setelah melewati tahapan cara berpuasa yang baik ya kemarin. Kita sekarang akan melanjutkan tentang puasa-puasa sunnah. Karena ada puasa ini yang fardu wajib, yaitu puasa Ramadan. Ada juga puasa-puasa sunnah. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, i'lam anna istihbab as-shaumi yata'akkadu fil ayyamil fadilah. Ketahuilah bahwa kesunahan puasa itu muta'akkad, artinya sangat dianjurkan, jadi sunnah muakkad fil ayyamil fadilah, dalam beberapa hari yang utama. Jadi ada keistimewaan berkaitan dengan hari-hari tertentu yang memang telah dipilih dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'duha yujadu fi kulli sanah. Sebagian ada puasa sunnah ini yang sifatnya tahunan ya. Jadi terulang dalam setiap tahun. Tahun yang dimaksud tentu saja tahun Hijriyah. Wa ba'duha yujadu fi kulli syahrin. Sebagian lagi ada yang terdapat dalam setiap bulan, nah, dari setiap tahun. Jadi ada yang sifatnya tahunan, ada yang sifatnya bulanan. Wa ba'duha yatakarrar fi kulli usbu'. Sebagian lagi ada yang terulang di dalam setiap minggu. Nah, ini puasa-puasa sunnah. Nah, ini semua nanti ada keistimewaan yang sangat bagus kalau dilakukan oleh semua orang. Nah, selain puasa yang fardu, ada puasa yang sunnah. Hendaknya ini bisa dilakukan. Wa ba'duha fi kulli usbu'ain. Sebagiannya puasa sunnah itu ada dalam setiap minggu ya, dalam setiap bulan ya. Jadi ada 3 tipe. Ada puasa yang sunnah dalam setiap tahun, ada yang dalam setiap bulan, ada yang dalam setiap minggu. Yang pertama, amma fis sana, adapun puasa yang sunnah setiap tahun, ba'da ayyami Ramadan, setelah hari-hari puasa Ramadan ya. Ramadan ini utama, fardu. Setelah Ramadan ada puasa sunnah yang paling utama, fayaumu Arafah ya. Yang pertama adalah hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah ya. Jadi disebut dengan hari Arafah ya. Hari Arafah adalah puasa pada 9 Dzulhijjah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saumu yaumi Arafah kafaratu sanataini. Puasa hari Arafah itu bisa menebus dosa 2 tahun. Nah, 2 tahun. Wa saumu yaumi Asyura kafaratu sanah. Adapun puasa hari Asyura, Asyura berarti tanggal berapa? 10 apa? Asyura. Nah, jadi ada mana tadi? Ada hari Asyura, Tasu'ah Asyura ya. Kalau Arafah dengan Tarwiyah ya, kamu harus, itu beda bulan ya. Ada hari Arafah yang didahului dengan hari Tarwiyah Arafah. Ini pada bulan Dzulhijjah. Ada yang pada bulan Muharram, yaitu puasa Asyura ya, Tasu'ah dan Asyura. Ini 2 hari ini istimewa. Tetapi hari Arafah itu paling tinggi, karena
Ada hadis riwayat Imam Muslim, puasa pada hari Arafah itu bisa melebur dosa 2 tahun. Apa maksudnya termasuk enggak puasa Ramadan? Enggak. 2 tahun ini yang selain dosa-dosa besar. Jadi bukan berarti puasa Arafah lebih baik dari Ramadan. Tidak juga ya. Ramadan ini wajib ya. Itu sifatnya wajib permanen bagi umat Islam. Istimewanya tidak terkira ya. Ada juga yang puasa istimewa selain Ramadan, yaitu hari Arafah, yaitu hari tanggal 9 Dzulhijjah ya. Begitu juga ada hari Asyura. Hari Asyura pada bulan Muharram itu kafarah sana, menebus dosa setahun. Ini hadis riwayat Imam Tabrani juga, Imam Qatadah, Imam Ahmad. Puasa Arafah ini disunahkan selain bagi orang yang naik haji ya, jamaah haji. Kalau jamaah haji ya, orang yang haji itu sebaiknya tidak puasa ya. Supaya apa? Dia tidak menjadi lemah ya. Karena kan kelakuan di Arafah itu berat ya. Hari Arafah itu kan hari dia wukuf itu. Hari orang haji wukuf di Arafah, maka disebut dengan hari Arafah. Bagi orang non haji, kita-kita atau siapapun yang tidak sedang melakukan haji, disunahkan untuk puasa ya. Karena pada hari Arafah itu hari yang istimewa ya, hari puncak haji, Al-Hajju Arafah. Pada hari Arafah itu terjadi pertemuan puncak seluruh aulia dari seluruh dunia di Arafah. Seluruh malaikat itu semua itu pertemuan muktamar internasional umat Islam ya, Arafah itu. Ada 3 juta orang berkumpul berdoa bersama. Wah, itu powernya luar biasa ya. Makanya kita yang tidak haji pun hendaknya hari Arafah ini kita nyambung dari sini, nyambung sinyal dari sini ya. Kita puasa yang di sini dan berdoa, dan sore hari bermunajat berbarengan dengan yang di Arafah sedang melakukan wukuf ya. Bagi orang yang sedang haji itu tidak disunahkan puasa ya. Karena Rasulullah SAW juga tidak puasa waktu beliau haji ya, waktu beliau di Arafah ya. Jadi bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan itu makruh ya. Ada riwayat Annahu sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Rasulullah mencegah, melarang puasa Arafah bagi orang yang sedang berada di Arafah ya. Karena dia yang di Arafah itu konsentrasi wukuf ya, konsentrasi ibadah haji ya. Jadi supaya tidak menjadi lemah ya. Tetapi ada juga yang mengatakan itu tetap sunnah ya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i hendaknya seseorang itu tidak puasa bagi orang yang haji ya, itu Arafah. Ada riwayat demikian, Rasulullah tidak berpuasa ya. Bahkan ada yang mengatakan itu dilarang. Kemudian yang kedua adalah hari Asyura ya, Asyura wa yaumu Asyura. Hari Asyura yaitu hari tanggal 10 bulan Muharram ya. Ini hari Asyura. Hari Asyura ini ada orang yang bersalah faham, dikira kita memperingati hari Asyuranya Syiah. Orang Syiah pada hari Asyura itu melakukan satu perayaan ratapan terhadap gugurnya Sayyidina Husain di Karbala. Tapi kita tidak ya, kita Sunni tidak meratapi ya. Kita berduka ya, artinya pembunuhan itu adalah suatu kekejaman yang zalim ya, itu kezaliman. Akan tetapi kita tidak memperingati dengan kalau orang Syiah itu sampai melukai diri, mau berdarah-darah, itu tidak dikenal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita orang yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram ya. Ini yang termasyhur ya, ulama dulu sampai sekarang Asyura ya, itu tanggal 10 Muharram ya. Cuma dianjurkan kita puasa Asyura itu ditambah dengan sehari sebelumnya, yaitu namanya puasa Tasyu'a. Ini ada hadis dari Imam Muslim dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW mengatakan saumu Asyura yukaffiru sanatan, yakfuru sanatan. Puasa Asyura itu melebur dosa setahun ya.
Maka tetapi disunahkan Asyura itu ditambah 1 hari, namanya dengan hari yang disebut dengan Tasyu'a. Karena apa? Sebab Rasulullah SAW pada waktu itu sudah berjanji, lain istu ila qabilin la asuman natasi'. Nabi mengatakan, saya kalau masih hidup tahun depan saya mau puasa tanggal 9. Ternyata kemudian Rasulullah wafat ya. Jadi makanya puasa Tasu'a, puasa Asyura itu hendaknya ditambahi dengan tanggal 9-nya ya, yang disebut dengan Tasu'a ya. Hendaknya tanggal 9. Jadi sunahnya puasa 9, 10. Karena apa? Ada sudah hadis yang lain mengatakan bahwa hari Asyura itu memang sudah dipuasi oleh orang Yahudi. Waktu orang Yahudi ada di Medina, Rasulullah datang ke Medina. Di Medina itu sudah ada orang Yahudi. Terus Rasul bertanya, mereka berpuasa kenapa? Oh, karena kami hari Asyura ini hari kemenangan Nabi Musa kepada Fir'aun. Terus Nabi mengatakan kami juga lebih berhak untuk bersyukur atas kemenangan itu. Artinya peringatan-peringatan itu boleh ya. Buktinya Nabi juga membolehkan orang Yahudi yang mengakui kemenangan Nabi Musa pada tanggal 10 itu. Kemudian Nabi menganjurkan juga puasa tanggal 9 supaya nggak persis dengan Yahudi. Yahudi tanggal 10 itu puasa ya. Yahudi puasa, makanya mereka puasa hanya tanggal 10 Muharram. Kita disunahkan nambah 1 hari ya, supaya tidak sama persis dengan orang-orang Yahudi ya. Wal asrul awal minal Muharram ya. Begitu juga disunahkan puasa 10 hari yang pertama dari wal asrul awal min Dzulhijjah. Bukan awal ya, bacanya yang benar itu uwal. Orang kadang baca awal, mestinya itu jamak. Jadi asal dari ula. Ula jamaknya uwal ya, gitu. Asrul uwal, asalnya dari ula kemudian dijamakkan menjadi uwal. Nah, kalau awal itu hanya awal, ada 10 gitu. Kalau uwal beberapa yang pertama itu. Bidhammil hamzah wa fathil wawi ya. Jamaknya ula karena bukan dari awal tapi dari ula dijamakkan menjadi uwal. Wal asrul uwal min Dzulhijjah. Disunahkan puasa 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ya. Bulan haji itulah. Wal asrul wal minal Muharram, dan 10 hari yang pertama dari bulan Muharram ya. Jadi ini 10 asyru. Biasanya kan kalau muannas berarti asyru tanpa hamzah, asyru niswatin, asyru layalin ya. Jadi 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah ya, bulan haji. Begitu juga 10 hari pertama dari bulan Muharram itu disunnahkan puasa ya. Ini kalau mau kamu puasa yang tahunan ya. Kan tahunan artinya setahun. 1 tahun kan hanya 1 bulan. Ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Wa jami'ul ashhuril hurum. Begitu juga pada semua bulan-bulan yang mulia. Ada ashhurul hurum, ada 4 bulan yang mulia itu yang disebut dengan ashhurul hurum ya. Itu disunnahkan untuk berpuasa. Madanu shaum wa hiya awqatun fadilatun. Pada semua bulan, 4 bulan Asyurul Hurum ya, bukan Muharram. Asyurul Hurum itu yaitu disunahkan berpuasa semuanya pada 4 bulan ya. Arba minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang mulia menurut Allah ya. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran ya. Ada yang wa minha itu arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang istimewa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru shauma Sya'ban. Terus ditambah lagi puasa Sya'ban. Sya'ban di luar bulan haram kan. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ada tambahan yaitu bulan Sya'ban. Hari ini kita kan bulan Sya'ban ini. Ya. Hari ini sudah Sya'ban tanggal berapa?
Sudah mendekati akhir ya, kita enggak apal ya. 27 ya. Sya'ban itu bulan sebelum Ramadan. Itu disunnahkan berpuasa juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru shoma Sya'ban. Rasulullah itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ya. Bulan begini ini Rasulullah puasa ya. Hatta sehingga beliau itu hatta kana yadhunnu annahu fi Ramadan. Sehingga sampai dikira ini sudah masuk di bulan Ramadan ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada riwayat mengatakan afdhalus shaum ba'da Ramadan Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa puasa yang lebih utama selain Ramadan itu puasa bulan Sya'ban ya. Karena apa? Untuk mengagungkan menyambut bulan Ramadan ya. Tetapi ada hadis yang lebih kuat juga mengatakan wa fil khabar afdhalus syiyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram ya. Ada riwayat juga yang lain bahwa ini hadis riwayat Imam Muslim mengatakan bahwa puasa afdhalus syiyam, puasa setelah bulan Ramadan ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram, yaitu puasa bulan Muharram. Bulan Muharram ini kan awal tahun Hijrah ya. Jadi setelah Ramadan itu yang paling utama puasa apa? Bulan. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban, karena Nabi puasa pada bulan Sya'ban itu hampir penuh. Tapi ada yang mengatakan tidak. Riwayat Imam Muslim mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah bulan Muharram ya. Itu ada riwayat sambungan hadis afdhalus shalah ba'dal fardhu sholatul lail. Salat yang lebih utama setelah salat fardu itu salat tahajud, salat malam. Nah, puasa yang lebih utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram ya gitu. Itu ada riwayatnya ya. Jadi pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang puasa yang lebih utama setelah Ramadan. Rasulullah menjawab yaitu puasa bulan Muharram. Alasannya kenapa? Wali annahu ibtida'u awalis sana. Sebab bulan Muharram itu tanggal pertama dari bulan tahun Hijriyah atau tahun Arabiyah ya. Kan awal tahun kita ini bulan Muharram ya. Awal tahun kita bukan Januari. Kalau pemerintah ya Januari. Tapi awal tahun Hijriah adalah bulan Muharram. Walaupun kurang populer, orang ini lebih ingat 1 Januari. Mestinya kita ini lebih bangga awal tahun baru kita itu 1 Muharram ya. Fabina'uhu alal khairi ahab. Maka karena tahun hijrah itu dimulai dengan bulan Muharram, memulai tahun ini dengan kebaikan, dengan puasa itu ahab, lebih utama, lebih disunnahkan ya. Wa arja lidawamil barakah, dan ini bisa lebih diharapkan supaya berkah sepanjang tahun. Jadi kita memulai tahun itu dengan Muharram kita mulai dengan puasa ya. Jadi kalau ada orang tanya kenapa puasa tahun baru, itu tidak ada dalilnya umpamanya ya, itu ngajinya kurang lama dikit lah. Sebab sudah jelas kan bulan Asyurul Hurum kan termasuk bulan Muharram, itu sudah jelas lah bagaimana ya. Jadi ini ada hadis riwayat Imam Muslim seperti itu. Memang ada juga yang mengatakan lebih utama bulan Rajab juga ada. Jadi ini orang berbeda pendapat ya. Tetapi kalau menurut Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, yang lebih utama untuk puasa setelah Ramadan ya itu adalah Al-Asyurul Hurum. Al-Asyurul Hurum itu mutafak. Jadi ada 4 bulan yang utama. Minha arba'atun hurum, itu dalam Al-Quran jelas itu. Yaitu apa? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Asyurul Hurum ya. Jadi itu jelas dalam Al-Quran ya.
Dan itu disepakati ulama bahwa selain bulan Ramadan itu 4 bulan yang utama, yang disebut dengan bulan-bulan mulia ya. Itu ada teksnya ya, nasnya. Bulan-bulan mulia itu ada 4. Yaitu bulan apa tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Rajab ini nyempal kan, gak gandeng ya. Yang lebih utama yang mana dari 4 itu? Muharram ya. Kalau melihat dari dalilnya tadi sudah jelas, yang lebih utama adalah bulan Muharram, karena bulan Muharram ini awal tahun, supaya kita mulai dengan kebaikan ya. Setelah Muharram apa? Sya'ban. Ya, walaupun Sya'ban tidak termasuk dalam Asyurul Hurum, tetapi ada yang mengatakan Rajab yang afdal, karena di situ ada Isra Mi'raj. Nah itu ulama berbeda pendapat, tapi 4 bulan ini jelas itu disebut dengan Asyurul Hurum ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shaumu yaumin min syahri haram afdalu min shaumi 30 min ghairi. Rasul mengatakan puasa 1 hari ya, 1 hari saja di dalam bulan haram ya, maksudnya bulan Asyurul Hurum tadi itu lebih utama dibanding 30 hari selain bulan haram ya. Arba'atun Hurum tadi. Jadi puasa 1 hari di bulan yang haram, bulan yang mulia maksudnya, itu lebih bagus dibanding 30 hari di bulan yang lain ya. Umpamanya 1 hari di bulan Muharram dibanding ya 30 hari di bulan Rabiul Akhir ya, selain bulan Asyurul Hurum ya. Itu wa shaumu yaumin min Ramadan, dan puasa sehari dalam bulan Ramadan afdalu min 30 min syahrin haram. Kalau puasa Ramadan gimana? 1 hari bulan Ramadan besok itu dibanding dengan 30 hari di bulan haram lebih baik Ramadan. Oh, jadi supaya kamu tahu tingginya posisi Ramadan seperti apa. Jadi ini bulan ini kan ada 12 ya. Dari 12 itu ada 4 bulan yang haram, arba'atun hurum ya. Puasa di 4 bulan ini dibandingkan dengan yang lainnya selain Ramadan, 1 hari banding 30 hari. Nah kalau dibanding Ramadan, 1 hari Ramadan dibanding 30 hari dalam bulan haram, lebih bagus puasa Ramadan. Makanya Ramadan ini jangan sampai ditinggal ya, kalau tidak ada urgent ya, jangan ditinggal. Ada riwayat bahkan kalau ada orang tidak puasa Ramadan 1 hari sengaja, itu tidak bisa ditebus 1000 hari sekalipun. Artinya keistimewaannya itu tidak tertandingkan oleh 1000 hari itu. Lebih utama, karena ya 1 hari itu lebih baik dari 30 hari bulan haram. Sementara 1 hari di bulan haram aja sudah lebih baik dari 30 hari di lain bulan Ramadan. Kan 30 kali 30 kan? Berapa 30 kali 30? Hah? Wah, 900 ya. Makanya ada bilang tidak ditebus 1000 hari pun ya. Hari 1 dalam Ramadan ya, begitu istimewa ya. Kalau tidak ada uzur ya, jangan serampangan meninggalkan puasa Ramadan ya. Terus wafil khabar, dalam hadis yang lain ya, itu hadis diriwayatkan Imam Suyuti dalam Mu'jam Kabir. Wa fil khabar man shoma thalathata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabt. Siapa orang puasa 3 hari dalam bulan haram yang saya katakan tadi, yaitu 3 hari itu hari apa? Kamis, Jumat, Sabtu ya. Siapa orang ambil 3 hari dari bulan haram, tadi kan saya katakan 12 bulan ada 4 bulan haram. Siapa orang mengambil 3 hari dari bulan haram itu, yaitu harinya Kamis, Jumat, Sabtu, apa khasiatnya? Kataballahu ta'ala lahu ibadat 700 amin. Pahalanya sama dengan ibadah 700 tahun. Nah, ya walaupun ini hadisnya dhaif ya. Biasanya hadis itu kalau memberi imbalan yang terlalu besar ini menjadi diragukan gitu. Tetapi ya walaupun itu hadis dhaif ya, itu apa namanya, selama bukan maudhu itu boleh dipakai ya. Tetapi ini untuk fadhailul amal. Jadi siapa orang puasa pada bulan haram 3 hari. Hari apa tadi?
Kamis Jumat Sabtu pahalanya sama dengan puasa 700 tahun. Itu ada beberapa riwayat ya, riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat ya. Man shoma fi kulli syahri haramin al-khamis wal jum'ah was sabt kutiba lahu ibadatu sab'i mi'ati sana. Itu juga ada riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Ada juga riwayat dari sahabat Anas ya, walaupun itu statusnya hadisnya dhaif, akan tapi ini ya bisa menjadi satu referensi ya. Kalau kamu mau puasa bulan haram tadi, ambil 3 hari saja. Wa fil khabar, ada hadis yang lain, idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Apabila sudah tanggal nisfu Sya'ban, idza kana an-nisfu min Sya'ban, kalau sudah tanggal 30 separuh, nisfu setengah Sya'ban ya, tanggal 15, fala shauma hatta Ramadan, maka hendaknya tidak puasa sampai Ramadan. Jadi ulama ada mengatakan puasa sunnah pada bulan Sya'ban itu hanya sampai tanggal 15. Hari-hari enggak usah puasa, karena apa? Kita melakukan ibadah pada bulan Ramadan. Allahumma salli Muhammad. Ini hadis rawahul arba'ah an Abi Hurairah. Hadis ini sahih menurut Imam Tirmidzi. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada riwayat Abi Daud mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau sudah Sya'ban dapat separuh, jangan puasa hatta yakuna Ramadan, sehingga sampai di situ ada bulan Ramadan ya. Ini ada beberapa riwayat ya. Riwayat Abi Daud, ada riwayat Imam Tirmidzi, riwayat Imam Nasa'i ya. Idza baqiya nisfu min Sya'ban fakufu anis syiyam. Kalau sudah separuh dari Sya'ban, hendaknya kamu jangan puasa ya. Ada yang riwayat fafdhuru hatta yaji Ramadan, jangan puasa sampai bulan Ramadan ya. Jadi pada hari-hari ini kita sudah konsen menuju bulan Ramadan. Makanya kita tidak disunahkan setelah malam nisfu Sya'ban. Nah, biasanya kita kan kemarin nisfu Sya'ban sudah melakukan doa ya. Itu ada riwayat bahwa Allah menurunkan rahmat keputusan pada malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban kita disunahkan berdoa, baca surat Yasin dan seterusnya ya. Ini kalau sudah seperti itu kemudian disunahkan tidak puasa sampai bulan Ramadan. Walaupun ada yang mengatakan boleh aja kalau memang orang itu memang puasa sepanjang tahun ya. Walihada yustahabbu ayyuftira qabla Ramadan ayyaman. Karena ada beberapa hadis yang sudah disebutkan tadi, maka disunahkan untuk tidak puasa, untuk iftar beberapa hari sebelum Ramadan ya. Jadi kita hari ini gak puasanya sudah benar ya, biasa gak poso. Fa in wasala Sya'ban bi Ramadan fajaizun. Kalau kita maunya memang biasa puasa, Sya'ban sampai Ramadan puasa juga gak apa-apa. Ada orang yang memang wiridnya seperti puasa Daud sepanjang tahun, atau dia puasa memang sepanjang tahun, tidak apa-apa ya, dikandeng sampai Ramadan tidak apa-apa. Fajaizun. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah pernah menyambung puasa Sya'ban sampai Ramadan. Tapi itu dilakukan Rasul marratan wahidah. Rasul hanya pernah satu kali melakukan itu ya. Wa fasala miraran katsiratan. Rasulullah yang terbanyak itu memisah-misah. Artinya tidak disambung antara Sya'ban ke Ramadan ya. Wala yajuzu ayyaqsida istiqbal Ramadan biyaumain. Tidak boleh ya orang mendahului menyambut Ramadan dengan kurang 2 hari atau kurang 3 hari ya. Jadi seandainya ada orang gak biasa puasa, cuman dia itu jarak, saya akan puasa Ramadan min 2 sampai Ramadan, itu gak boleh ya. Kalau memang tidak ada tujuan tertentu itu tidak boleh. Illa ayyuwafiqa wirdan lahu. Kecuali kalau itu yang sudah menjadi kebiasaan, wirid. Artinya biasa orang itu memang puasa Sya'ban sampai Ramadan, tidak apa-apa.
Tetapi kalau orang itu hanya memang sengaja nambahi Ramadan plus 2 sebelumnya, itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Wa kariha ba'du sahaba ayyusam Rajab kullah. Sebagian sahabat juga tidak suka kalau orang puasa bulan Rajab semua, 1 bulan Rajab ya. Karena ada orang rajin bulan Rajab puasa 1 bulan. Ulama dari sahabat juga tidak suka. Kenapa? Hatta la yudahiya bi syahri Ramadan, supaya tidak mirip dengan Ramadan. Biar hanya Ramadan yang spesial gitu. Artinya ulama mengatakan jangan puasa Sa'ban 30 hari, jangan puasa Rajab 30 hari. Sebab apa? Sebab supaya enggak mirip sama Ramadan. Biar yang Ramadan yang wungkul cuma bulan Ramadan aja gitu lah. Jadi tidak diperbolehkan bukan berarti tidak haram ya. Maka itu tidak bagus ya gitu. Jadi hendaknya orang itu puasa Rajab sunnah ya, tapi jangan 1 bulan penuh ya. Tetapi kalau orang itu puasa tidak seperti puasa Daud, nah itu boleh ya, tidak makruh. Tidak bolehnya di sini tapi tidak sampai haram, makruh ya. Wal asyhur al fadilah, yang dimaksud bulan-bulan mulia ya, yang tadi saya katakan asyurun hurum, itu adalah Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab wa Sya'ban. Ini yang bukan Asyurul Hurum, ini Asyurul Fadilah. Ada bulan yang mulia istilahnya Imam Ghazali, yaitu Dzulhijjah, Muharram, Rajab dan Sya'ban ya. Dan yang lebih utama tetap adalah bulan Muharram seperti keterangan Imam Nawawi. Jadi ada al-asyhur al-fadilah. Kalau dalam kitab Ihya ini kita mengenal 2 istilah. Ada al-asyhur al-fadilah, ada bulan-bulan yang istimewa ya, mulia. Tapi juga ada al-asyhurul hurum. Nah, al-asyhurul hurum itu yang ada dalam Al-Qur'an itu. Ya sama bulan mulia. Al-asyhurul hurum, bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ada asyhur al-fadilah, bulan-bulan istimewa. Ada al-asyhuril hurum, bulan-bulan mulia ya. Nah, itu ada perbedaan cuma 1 aja, yaitu tentang bulan apa tadi? Sya'ban. Wahidun fardun, maksudnya dari asyhurul hurum itu yang 1 itu sendirian, yaitu bulan Rajab ya. Yang 3 wasalah satun, yang 3 itu syartun, urut. Kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini urut. Ini asyhurul hurum ya. Ada 1 lagi bulan Rajab ya. Wa Dzulqa'dah min asyhuril hurum. Dzulqa'dah itu dari termasuk asyhurul hurum ya. Dzulqa'dah itu apa? Kalau bulan Jawa kamu bilang apa? Bulan Dzulqa'dah lah. Oh, la Dzulhijjah. Sadurunge mari Syawal iku apa? Selo. Bulan Selo. Bulan Selo. Itu namanya Dzulqa'dah. Itu sudah asyhurul hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu jejer 3 ya. Kalau orang Madura bilang apa? Dzulqa'dah itu bulan apa? TKP. Bulan TKP, bulan Syura. Ini Dzulqa'dah, bulan setelah hari raya itu termasuk asyhurul hurum ya. Ada 4 yang disebutkan arba'atun hurum dalam Al-Qur'an itu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan apa tadi? Bulan Rajab. Terus wa min asyhuril haji. Pundi mau. Wa asyhuril haji, dan termasuk bulan haji. Bulan haji itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Wa Syawal, dan juga bulan Syawal min asyhuril haji. Bulan Syawal itu termasuk asyhuril haji ya. Asyhuril haji itu mulai dari bulan apa namanya? Al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-Qur'an mengatakan al-hajju asyhurun ma'lumat. Asyhurul haji itu termasuk mulai dari bulan Syawal. Tetapi walaisa minal haram, tetapi bukan termasuk asyhurul hurum tadi. Bukan termasuk bulan yang haram, bulan mulia. Kan bulan mulia tadi cuma 4 ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, apalagi Muharram dan Rajab ya. Syawal ini termasuk bulan haji ya.
Al-Hajju asyhurum ma'lumat, termasuk bulan Syawal ya. Yaitu bulan Syawal itu bulan apa? Bulan Idul Fitri itu loh ya, bulan Idul Fitri ya. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri itu bulan Syawal ya. Kita ini akan mengalami bulan Syawal yang sepi mungkin tahun ini ya. Nggak boleh mudik katanya. Dulu-dulu biasa kita ini kan Syawal ini kan bulan yang penuh kemeriahan ya. Mudik, gerakan mudik terbesar di dunia ya Indonesia ini. Berapa puluh juta orang bergerak sekaligus ya. Di luar negeri gak segitu. Saya ini pernah hari raya di Mekah, saya pernah hari raya di Medina. Ya gak seheboh Indonesia gini orang mudik-mudik ini. Malah di Mekah Medina itu takbiran itu gak meriah belas. Kalau di Indonesia kan mulai malam hari raya sudah dar rame orang ya. Di Saudi tidak ada. Takbir cuma setelah subuh itu berapa kali gitu aja. Enggak saut-sautan. Kalau kita kan mulai subuh sampai sholat hari raya kan takbir mengalun berdayu-dayu. Di haram enggak ada itu. Saya pernah hari raya di Mekah, saya pernah hari raya di Medina, sepi itu. Ya sudah habis sholat salaman selesai. Mereka ya mungkin saling kunjung tapi hanya volume kecil ya. Nggak kayak kita ini kan berhari-hari, waduh, rono sampai ente-ente jajan ya. Ada tradisi ya sampai hari raya Kupat ya, ditutup hari raya Kupat ya. Ya hari Kupat itu sih ada lontong kupat, lepat. Nah, ini tradisi Jawa. Tradisi rukun ini tradisi Jawa ya. Jawa ini tradisi rukun. Arab tidak punya tradisi seperti ini. Dulu waktu ada orang Arab di sini ada itu Mapus Azhar di sini itu mereka heran tradisi kita ini luar biasa. Mereka lihat kita tahlilan ke rumah-rumah itu heran. Orang Arab tidak punya tradisi itu. Semua orang kan kita ini rukun. Setiap Jumat, malam Jumat kita ini kan tahlilan rumah ke rumah. Kaya miskin kan semua buka pintu. Di Arab belum tentu tetangga-tetangga kenal. Karena rumah di Arab itu kan dipuageri kayak ya seperti itulah. Enggak familiar kayak kita gini ya. Makanya waktu ada Syekh Ahmad tuh di sini ikut tahlil ke kampung, heran dia. Dia mengatakan wallahi nasabal Indonesia min atyabin nasi qalban. Orang Indonesia hati terbaik di dunia katanya. Orang yang hati paling lembut, yang paling bagus sedunia ini orang Indonesia. Saya bilang, kenapa? Wah, dia bilang tidak ada orang di dunia orang Arab yang bisa kunjung ke rumah-rumah miskin kaya sisa. Kita ini kan tetangga, ini kan semua open, datang rumah tahlil, rumah ke rumah. Ini tradisi ulama Jawa ini, tradisi rukun. Nah, ini orang bilang bid'ah, biarin lah. Itu tradisi rukun supaya kita bisa buka pintu orang. Kalau nggak tahlilan, mau ketuk-ketuk pintu gimana? Jadi kalau tahlilan kan rumah ke rumah buka pintu, semua masuk tahlil, kaya miskin menjadi kenal, menjadi rukun. Ini tradisi Jawa, ini Islam Jawa ini luar biasa ya. Di Arab tidak ada begitu. Tetangga dengan tetangga itu nggak saling masuk. Kata Syekh Ahmad tuh kalau di Arab gimana? Saya bilang orang Arab itu sama tetangga ini tuh kayak maunya curiga aja itu. Jangan-jangan. Jadi orang saling lirik, saling ini nggak rukun seperti kita ini. Orang itu nggak sebagus hatinya orang Indonesia katanya. Orang Indonesia walaupun miskin rumahnya gedek tapi si corokoan guyu cekakaan ini hanya miskin pun dia bahagia. Orang Indonesia ini kata saya tulis itu orang yang paling bahagia di dunia orang Indonesia. Walaupun miskin itu ya sampai rumahnya gedek itu ada lagunya Gubuk Derita. Ono lagu nih ya mis derita sih ono gubuk sih ono lagu nih lagi. Lama Indonesia ini. Jadi orang Indonesia ini berduka sambil bernyanyi iso. Jadi kalau bulan apa tadi? Bulan Syawal termasuk Asyuril Hajj, tapi bukan termasuk Asyuril Haram ya. Wal Muharram wa Rajab laisa min Asyuril Haji. Bedanya lagi bulan Muharram dan bulan Rajab ini bukan Asyuril Haji. Al-Quran mengatakan Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Haji itu ada bulannya. Lah Muharram dan Rajab bukan Asyuril Haji.
Nah, itu pernah saya, dulu kan ada orang di Indonesia ini bikin ide aneh. Karena haji ini berjejal-jejal, dia mengusulkan haji itu tidak hanya pada bulan Dzulhijjah. Saya bilang bulan apa? Ya mulai bulan Syawal. Jadi ada Indonesia dulu kiai yang mengusulkan haji itu tiga gelombang. Haji bulan Syawal, haji bulan Dzulqa'dah, haji bulan Dzulhijjah. Woi dulu sempat viral itu. Jadi haji supaya tidak desean diadakan 3 gelombang. Saya pernah ketemu orangnya. Saya tanya, wukufnya tanggal berapa? Ya tanggal 9. 9 apa? Ya 9 Syawal, 9 Dzulqa'dah, 9. Jadi ada 3 kali wukuf dari sebulan. Waduh. Saya bilang, kenapa enggak bulan mulut aja Pak tanggal? Oh enggak, karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Jadi 3 bulan itu. Tak bilang udah enggak usah teori, sampai dah mulai dhisik budal. Budal apa coba wukuf tanggal 9 Syawal. Ati kepruk ambek oh gendeng. Sejak dulu udah ada orang wukuf tanggal 9 Syawal ya. Orang wukuf mesti tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ada yang usul supaya haji itu dilakukan 3 gelombang. Jadi wukufnya 9 Syawal, 9 Dzulhijjah. Nah, ini teori baru ini. Saya bilang, ayo dimulai saja sampean yang mimpin. Saya bilang gitu. Jajalan dengan sama dengan ada orang mengatakan boleh wanita jadi imam sholat Jumat. Ngono ku ya. Tak kon praktek kapan Pak dimulai ini bojoku. Bentar. Iku ya apa ide apa ini? Dia bilang ini atas nama kesetaraan gender. Nah, laki-laki dan wanita ini harus ada kesetaraan. Maka laki-laki jadi imam, wanita juga boleh jadi imam. Ada kiai ini yang Indonesia ini masih hidup. Wah itu mengatakan wanita boleh jadi imam sholat Jumat. Gak tanggung-tanggung kok sholat zuhur aku sih sholat Jumat. Dia argumen ngalor ngidul. Aku gak aneh. Sudah Pak jangan banyak berdebat ini. Prakteknya kapan? Nek akindang bojomu kon ngimami tak makmumi apa. Ono imam wedok kok disundul mbek ansitu. Kawat iki. Ya apa ini kok ada yang usul. Aneh-aneh orang ini. Jadi sudah ada yang mengusulkan. Itu yang ditiru di Amerika kan pernah ada. Di Amerika ada namanya Profesor siapa Aminah Wadud membuat sholat di gereja. Terus imamnya Jumatan, imamnya perempuan. Itu mau dipraktekkan di Indonesia. Tapi yang coba aja po punya ini kawan ngimami tak makmuman. Malah disundul tuh kawan buri nggak ada. Sama dengan mereka mengatakan jilbab tidak wajib. Ya bujumu kok oleh jilbaban lah wis. Praktek nodisik kan. Ini gimana ya orang ini sudah orang seluruh dunia sudah sepakat jilbab itu kok ada yang mengatakan tidak wajib. Ya wis gak jilbaban apa kudungan kemulan ya wis tapi kan nutup aurat ini kan wajib gitu. Terus gak jilbaban terus dilapo. Gak kudungan. Ya gak kudungan suwe-suwe apa. Yang penting sopan. Lu sopan Indonesia mbek sopan kayak Jerman gak bodoh deh. Sopan di Eropa itu kalau musim panas ya ora kan cekak nggih kene ku panas ya. Yo bening-bening. Kalau sopan itu menurut kebiasaan, menurut orang Papua, ya ganti kotangan, sopan kayak Papua itu. Papua kan orang cuma pakai celana pendek, perempuan ya gandul-gandul, nah pakai baju sudah sopan itu, apa begitu? Ya kalau sopan ini ukurannya sopan itu adalah kebiasaan. Di Papua itu sangat sopan itu, bisa dibawa ke Indonesia ya. Ya coba ya. Pasar wong gak kotangan kabeh nah ya lucu ngono lah. Nah kayak wedhus. Pikir-pikir sih kayak sapi ngono lah. Ini apa maunya kita ini tidak ngerti. Orang kok utak-utak barang sing wis dadi ngene lho. Jilbaban tidak wajib. Wah, ya wis terus dilapo. Yang penting sopan, ya wis. Terus sopan itu ya apa? Menurut kebiasaan ya wis. Wong Papua ya katokan tok, sing lanang ya kotekan tok, kotekai lho sing diblongsong anune tok itu. Itu yang terbuat dari apa itu? Tanduknya itu. Nah, itu konon pernah ada konser di Papua, goyang ngebor, muni krotak-krotak tiba anu kotekai pecah kabeh. Karena mengembang semua. Ikan ada Papua itu di mana Papua? Dan dia ada Papua. Dia Papua mana kamu itu?
Timika udah nggak pakai koteka ya? Oh, berarti itu sudah berbudaya itu. Pun di bawah tulisan ini wafil khabar ya, ada hadis ma min ayyamin al amalu fihinna afdal wa habbu ilallah min ayyami asri dzil hijjah. Ma min ayyam, tidak ada hari-hari al amalu fihinna afdal, yang di sana amalan-amalan lebih utama, wa habbu ilallah, dan lebih disukai Allah, min ayyami asri dzil hijjah, dibanding amalan pada 10 hari bulan Dzulhijjah ya. 10 hari pertama. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Inna shauma yaumin fihi ya'dilu siyama sanatin. Siapa orang puasa 1 hari di dalam 10 hari awal dari bulan apa? Bulan apa tadi? Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan haji itu. Itu siapa orang puasa 1 hari, ya'dilu siyama sana, mengimbangi puasa hari lain 1 tahun. Artinya puasa 1 hari itu dibanding 1 tahun. Nah ini versi yang lain dari hadis yang mengatakan puasa pada hari Arafah. Nah, ya kemarin kan dibilang puasa hari Arafah itu mengkafarah, melebur dosa 2 tahun. Nah, dikatakan 1 hari di situ sama dengan puasa 1 tahun. Wa qiyamul lailatin minhu ya'dilu lailatul qadar. Tahajud 1 malam pada 10 Dzulhijjah, 10 hari pertama Dzulhijjah ya. Asrin min Dzulhijjah ya, 10 Dzulhijjah. Itu sama dengan tahajud Lailatul Qadar. Sebanding maksudnya, bukan sama persis tapi sebanding ya. Menurut riwayat ini begitu. Walaupun hadis ini ya mungkin juga termasuk dhaif ya. Riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah ya. Qila walal jihad fi sabilillah, dibanding jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah, bahkan dibanding jihad fi sabilillah. Artinya lebih utama itu. Lebih utama ibadah 1 hari, tahajud 1 hari pada 10 Dzulhijjah ya. Illa man aqara jawadahu wa ariqadamahu, kecuali orang yang berjuang habis-habisan di perang dan dia berkorban, meninggal ya, kuda dan dirinya tewas di sabilillah ya. Nah ini hadis ini ada riwayat dari Imam Bukhari, redaksinya begini: mal amal fi ayyami afdal min alfi hadzal ashr. Tidak ada amalan yang lebih bagus dari amalan 10 hari dari Dzulhijjah itu. Qala walal jihad, dibanding jihad, walal jihad termasuk dibanding jihad, illa rajulun kharaja khatir bi nafsi wa mali falam yarji bi syai'in, kecuali dibanding orang yang pergi jihad dengan harta dan tenaga dan dia tidak kembali, ada dia gugur di medan perang. Nah, ini riwayatnya demikian. Maksudnya tentang keutamaan 10 ya, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ya. Ini ulama memberikan beberapa penafsiran tentang hadis ini ya. Tapi intinya ini bulan-bulan yang kita disunnahkan ya. Kita kalau mau puasa ya, selain Ramadan, yang utama ya tadi ya, bulan apa? Yang utama tadi ya puasa Arafah, puasa Asyura. Puasa pada 4 bulan yang mulia, yaitu puasa bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, itu puasa di situ 1 hari sama dengan 30 hari di bulan yang lain. Ditambah juga puasa pada bulan Sya'ban ya. Dan ada di riwayat tadi 3 hari ada pada bulan Muharram, bulan Haram, sama dengan berpuasa beribadah 700 tahun. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Ini yang puasa tahunan ya. Ini yang saya bilang kan ada 3 episode, ada 3 tipe.
Puasa sunnah, ada yang tahunan. Yang tahunan itu tadi puasa apa tadi? Arafah yang nomor 1, Arafah, terus Asyura, terus ya, gandengannya itu ya Tasu'a dan Asyura, Tarwiyah dan Arafah. Gandengannya itu adalah puasa di 4 bulan yang haram itu, termasuk di bulan Rajab ya, dan bulan Sya'ban. Ini yang setiap tahun. Nanti ada yang puasa di dalam setiap bulan. Ada yang puasa dalam setiap minggu, yaitu puasa Senin, Kamis ya. Nanti bisa kita lanjutkan. Moga-moga kita bisa mengamalkan mana yang bisa kita lakukan. Dan lebih penting moga-moga Ramadan ini bisa kita lakukan dengan baiknya. Insya Allah mungkin kurang 2 hari ya. Ini sudah hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Mungkin perkiraan Ramadan itu hari Jumat ya. Kita berdoa semoga Ramadan ini kita diberikan kemudahan ibadah di bulan Ramadan, dan semoga semua dapat malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin.